Makanya mestinya orang beriman tuh hatinya tambah tunduk, tambah takut kepada Allah. Allah menyebutkan alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayolah ikhwah, a'azakumullah. Dalam bahasa Arab yang dikatakan al-barakah, aslul barakah ats-thubutu wal luzum. Asal makna barakah ats-thubut wal luzum. Juga dimutlakan atas barakah itu wa tutlaqu aidan 'ala an-nama wa ziyadah. Di dalam Mu'jam Maqayis Lughah disebutkan al-barakah min az-ziyadah wan nama. Jadi kalau kita simpulkan tentang barakah itu thubutul khairi wa luzumuhu wa ziyadatuhu. Thubutul khairi wa luzumuhu wa ziyadatuhu. Tetapnya kebaikan dan bertambahnya dan berkembangnya kebaikan. Dan terkadang juga disebutkan tentang barakah itu dimaknakan dengan as-sa'adah, kebahagiaan. Seperti Allah firmankan dalam surah Hud ayat 73, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan barakah-barakahnya atas kalian wahai ahlul bait. Al-barakat dijelaskan dengan makna as-sa'adah. Di dalam kitab Ma'anil Qur'anil Farra. Al-Quran, kitabullah, dikatakan mengandung berkah apabila dibaca, difahami, dan diamalkan. Jadi Al-Quran kitab yang barokah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 155, wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ini tambahan untuk cetakan yang terbaru ini. Ada tambahannya ayat, ada 2 ayat saya bawakan di sini. Surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun. Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan dan diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kalian dirahmati. Surah Al-An'am ayat 155. Allah juga berfirman dalam surah Sad surah 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa litadzakkara ulul albab. Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Jadi Al-Qur'an kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang keberkahan Al-Qur'an. Allah sebutkan juga di surah Al-An'am ayat 92, wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Ini kitab Al-Qur'an yang kami turunkan yang diberkahi, membenarkan apa yang ada di hadapannya untuk mengancam, yaitu Ummul Qura, induknya kota, pusatnya kota, yaitu Mekah. Dari semua kota dunia itu pusatnya di Mekah. Wa man haula, dan sekitarnya yang ada seluruh dunia ini. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, mereka beriman kepadanya dan mereka menjaga salat mereka. Allah juga sebutkan dalam surah Al-Anbiya di ayat 50, wa hadza dzikru mubarakun anzalna apa antum lahu munkirun. Ini adalah zikir, arti Al-Quran yang diberkahi, yang kami turunkan, apakah kalian akan mengingkarinya? Dan masih banyak lagi yang lain, ayat-ayat yang berkaitan dengan keberkahan Al-Quran. Kalau kita lihat, Al-Quran ini kitab yang diberkahi oleh Allah SWT.
berkah ketika kita membacanya, berkah ketika kita mendengarnya, berkah ketika kita mempelajarinya, berkah ketika kita mengajarkannya, berkah ketika kita mengamalkannya, dan berkah juga ketika kita gunakan dia sebagai obat yang terdapat dalam dada, dan berkah juga ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai hakim, sebagai sumber hukum. Itu barokah. Jadi banyak keberkahan daripada Al-Quran ini. Allah menyebutkan Al-Quran itu wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dalam surah Al-An'am ayat 155. Al-Quran kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Tadi sudah saya sebutkan Al-Quran kitab yang diberkahi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Dalam surah Shad ayat 29. Al-Quran kitab yang diberkahi. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah barokah, diberkahi oleh Allah. Kalamullah. Jadi Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dari Allah datang dan akan kembali kepada Allah. Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Diberkahi tadi saya sebutkan dalam membacanya. Membaca Al-Quran diberkahi. Karena apa? Ganjarannya dilipat gandakan, beda dengan kita baca yang lain. Karena Nabi menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapat satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, sedangkan satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat. La aqul, aku enggak mengatakan alif itu harf. Walakin alifun harfun, aku enggak mengatakan alif lam mim harf. Itu 3 huruf. Alif lam mim. Aku tidak mengatakan huruf, tapi alif 1 huruf. Lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau alif lam mim berarti 3 huruf. Kalau 3 huruf, 1 huruf berapa ganjaran? 10. Kalau 3 huruf 30 ganjaran. Itu baru alif lam mim. Kalau antum baca 2 ayat, 3 ayat, 10 ayat, 1 juz, berapa itu ganjarannya? Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi orang yang baca Al-Quran itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kemudian keberkahan yang lain lagi, keberkahan dalam mendengarkan. Orang mendengarkan Al-Quran barokah. Maka disuruh untuk mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, kamu dengarkan dan diam agar kamu mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dan juga rahmat dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 204. Jadi Al-Quran kitab yang diberkahi dalam membacanya, yang kedua mendengarnya, yang ketiga ketika kita mengajarnya, belajar dan mengajarkannya. Karena Nabi menyebutkan orang yang paling baik, kata Rasulullah siapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka baik orang yang belajar Al-Quran dan baik juga orang yang mengajarkan Al-Quran. Tapi tetap dia harus belajarnya karena Allah dan mengajarkannya karena Allah semuanya.
Sebab nanti ketika orang dia belajarnya supaya jadi terkenal, jadi riya dia, atau dia mengajarkannya untuk mendapatkan dunia, ini termasuk juga yang dilarang oleh Nabi. Banyak hadisnya tentang masalah ini. Makanya ketika para ulama membahas tentang hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, sebab Nabi mengeluh kepada Allah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam surah Al-Furqan, Rasul mengeluh kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai barang yang tidak dipedulikan. Sebagai barang yang tidak dipedulikan, Al-Quran tidak dipedulikan. Dia tidak beriman kepada Al-Quran. Atau dia ada Al-Quran tapi dia nggak baca Al-Quran. Atau di Al-Quran dia tidak berusaha untuk memahaminya. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mengajarkannya. Dia tidak mengamalkannya. Ini termasuk bentuk-bentuk hajar Quran. Termasuk juga orang yang mengajarkan Quran untuk mencari dunia. Termasuk hajrul Quran. Ada kitab yang bagus tentang masalah ini. Hajrul Quran, ahkamuhu wa anwa'uhu. Yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Ad-Dawsari. Itu bagus. Tebal bukunya, 1 jilid, tentang apa yang dimaksud dengan hajrul Quran. Dan Imam Ibnu Qayyim sudah membahas tentang hajrul Quran dalam beberapa kitabnya. Jadi perhatikan tuh, kita harus belajar Quran. Dan gak lama belajar Quran. Orang bisa baca, memahami, baca dia setiap hari. Minimal dia baca 1 juz. Dia harus baca minimal 1 juz. Dan saya sudah sampaikan pada pekan yang lalu. Seorang muslim itu harus baca Al-Quran minimal sehari 1 juz. Kalau bisa 2 juz, kalau bisa 3 juz. Yang menyuruh untuk baca 1 juz siapa? Rasulullah SAW. Iqra'il Quran fi syahrin. Baca Al-Quran 1 bulan. Artinya khatamkan Quran sama 1 bulan. Iqra'u fi 20 lailah. Bacalah Quran selama 20 hari. Hatamkan. Berarti 1 hari 1,5 juz. Iqra'u fi 15. Baca 15 hari. Berarti sehari 2 juz. Iqra'u fi 20. Bacalah 10 hari. Hatamkan 10 hari. Berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi 7 wala tazid ala dzalik. Bacalah sepekan, jangan lebih daripada itu. Artinya setiap hari 4 juz. Yang menyuruh siapa? Rasulullah. Orang yang paling kita cintai dari semua manusia di muka bumi ini. Kalau kita mencintai Rasulullah, ikuti perintahnya. Kita wajib ittiba pada beliau. Para sahabat tiap hari baca Al-Quran. Dia tiap hari itu antum baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran. Kemudian juga barokah dalam mengamalkannya. Karena Al-Quran untuk diamalkan. Yang tadi saya bacakan ayatnya di surah Al-An'am ayat 155. Al-An'am 155. Wa hadza kitabun anzal mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang kami turunkan diberkahi oleh Allah. Maka ikutilah. Dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Artinya diamalkan. Al-Quran untuk diamalkan. Kemudian Al-Quran barokah untuk selalu diingat, dihafal. Kitab yang barokah. Maka yang paling mudah untuk dihafal Al-Quran dari semua kitab. Jutaan manusia hafal Al-Quran. Barokah juga untuk mengobati orang sakit. Karena Al-Quran bisa digunakan untuk mengobati. Dan yang paling besar itu mengobati yang terdapat dalam dada Al-Quran itu. Karena di dada ini penuh dengan penyakit. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dalam surah Yunus ayat 57. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penawar obat terdapat dalam dada. Artinya obat dengan apa yang terdapat dalam dada manusia, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi Al-Quran ini sebagai obat. Jadi orang yang baca Al-Quran mestinya dia berusaha untuk ikhlas, karena dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk ikhlas.
Obat dalam dada mesti dia hilangkan penyakit-penyakit kesyirikan. Dia wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah Taala. Mengobati dalam dada, dia harus mengobati hatinya dari berbagai macam bid'ah, kedengkian, iri, atau ketamakan dia kepada dunia dan yang lainnya. Ini obat yang terdapat dalam dada. Makanya orang yang membaca Al-Quran, hatinya dia akan tenang, hatinya dia akan lembut, hatinya dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Allah mengancam dengan Al-Quran ini agar manusia takut kepada Allah. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ancamlah dengan Al-Quran bagi orang yang takut kepada ancaman Allah. Jadi mestinya orang baca Al-Quran itu tambah takut dia kepada Allah, tambah dekat kepada Allah, tambah jauh dari perbuatan dosa dan maksiat gitu. Dan hawa nafsunya tunduk kepada wahyu. Banyak orang-orang yang dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dia nggak mau terima. Berarti di sini ada penyakit dalam dadanya. Penyakit apa di situ? Penyakit apa? Kibir, sombong, nggak mau menerima kebenaran. Jadi kalau orang udah disampaikan kebenaran dia nggak mau terima, ini orang yang sombong. Karena Nabi memberikan definisi tentang sombong, al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Yang dikatakan sombong itu menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Jadi Al-Quran ini akan menerima, mestinya kalau orang baca Al-Quran dia terima kebenaran, bukan menolak kebenaran. Orang kalau dia menolak berarti dia mengikuti apa? Di samping tadi kesombongan, dia mengikuti apa? Hawa nafsu. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Apabila mereka tidak memenuhi panggilanmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah begitu sesat sudah. Kalau mengikuti hawa nafsu sesat. Kemudian Al-Quran juga sebagai petunjuk, hudan, petunjuk ke jalan yang lurus. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang beriman. Jadi kalau orang berpegang pada Al-Quran, dia akan ditunjuki oleh Allah. Makanya yang harus kita pegang Al-Quran, berpegang pada Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Quran, itu mendapatkan hidayah, ditambah hidayah. Walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang dapat petunjuk, kami tambah petunjuk dan kami berikan ketakwaan kepada mereka. Kemudian juga Al-Quran barokah dalam kita berhukum dengannya. Kita harus berhukum dengan Al-Quran, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka Allah menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Dan ini sudah kita bahas, ada di buku ini pembahasannya di Syarah Aqidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dialah orang-orang kafir. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang fasik. Wajib berhukum dengan Al-Quran. Dan Al-Quran menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Antum buka ayatnya dalam surah Al-Isra di ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dalam surah Al-Isra di ayat 9. Inna hadzal Qur'an, Allah mengatakan inna hadzal Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an ini yahdi lillati hiya aqwam, menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang melakukan amal-amal saleh bahwa mereka mendapatkan ganjaran yang besar. Jadi Al-Quran menunjuki manusia
ke jalan yang lurus. Jadi orang kalau dia membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, maka dia mendapatkan hidayah, petunjuk. Al-Quran menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Ketika manusia berada pada masa jahiliyah, mereka ini berbuat berbagai macam kesyirikan, dan mereka berbuat berbagai macam kerusakan. Kemudian mereka masuk Islam, maka Allah tunjuki dengan Quran ini ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah SWT, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Al-Quran menunjuki manusia ke jalan yang lurus dalam semua hal. Dalam dia ibadah kepada Allah, dalam dia bermuamalah, dalam dia berumah tangga, dalam segala macam. Ini mesti dengan Al-Quran akan ditunjuki. Justru dengan Al-Quran Allah akan mengangkat manusia ini derajat yang paling tinggi dengan Quran. Makanya dikatakan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Quran ini beberapa kaum dan Allah rendahkan beberapa kaum. Kalau orang Islam ini berpegang kepada Al-Quran, memahami Quran, memahami sunnah dan mengamalkannya dengan mengikuti pemahaman salaf, maka Allah akan angkat derajatnya. Allah akan angkat kedudukannya. Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya. Allah akan mudahkan urusannya. Makanya disuruh baca Al-Quran, disuruh memahami Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Karena Allah menyebutkan bahwa dia sebagai hudan lil muttaqin dan hudan lin nas. Al-Quran sebagai hudan dan menunjuki manusia ke jalan yang lebih lurus. Dan hukum-hukum Al-Quran semuanya benar, karena Al-Quran semuanya isinya hak. Ketika dijalankan akan damai manusia ini, akan sejahtera manusia. Kalau orang melaksanakan hukum qisas yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, orang yang membunuh wajib dihukum bunuh, nggak ada lagi pembunuhan, aman dunia ini. Orang yang berzina dia harus didera, seperti Allah sebutkan di awal surah An-Nur, didera 100 kali, orang akan kapok, nggak akan ada lagi perzinaan. Orang yang sudah menikah, baik dia laki atau perempuan, apakah dia duda atau janda, dia berzina, direjam, dilempari dengan batu sampai dia mati. Nggak akan ada lagi perzinaan, nggak ada lagi tempat prostitusi, nggak ada lagi itu. Kalau Quran dijalankan, maka ditunjuki manusia kepada kejalan kebahagiaan. Begitu juga yang lainnya, ketika orang mencuri atau dia korupsi, dipotong tangannya, seperti Allah sebutkan dalam surah apa? Al-Maidah. Wasariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, disuruh potong tangannya, nggak ada lagi orang mencuri, nggak ada lagi mengambil barang lain. Maka Al-Quran menunjuki ke jalan yang lurus. Dan ini dibahas oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti tentang tafsir ayat ini, surah Al-Isra ayat 9. Bagus sekali pembahasan, panjang, sampai kurang lebih 50 halaman dibahas oleh beliau dalam kitabnya Adwa'ul Bayan fi Idhahil Quran bil Quran. Jadi Al-Quran menunjuki ke jalan yang lurus. Orang dengan Quran ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan. Karena Al-Quran merupakan zikir, dan Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang turunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah itu akan tenang hati kita, akan tentram. Maka disuruh baca Al-Quran. Nabi yang suruh baca Al-Quran tiap hari, pahami Al-Quran tiap hari. Nah, sekarang tidak kan, nggak baca Quran, sibuk dengan yang lain. Pekan yang lalu dalam mukadimah saya dijelaskan, antum sebagai talibul ilm jangan disibukkan dengan HP. Sekarang enggak,
baca Quran dengan main HP lebih banyak apa? Main HP. Sampai 2 jam, 3 jam. Coba kalau dibaca Al-Quran, 3 jam itu bisa dapat 4 juz. 3 jam itu bisa dapat 4 juz. Habis waktu dibuang untuk ngobrol, untuk jalan-jalan, untuk yang lain. Al-Quran, tiap hari baca Quran baca. Iqra, kata Nabi, Iqra. Iqra al-Quran, Nabi suruh baca Al-Quran. Kemudian tadabbur. Bah, kalau kita nggak tadabbur, berarti kita apa? Termasuk orang yang digembok hatinya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqbaluha. Dalam surah Muhammad, apakah mereka tidak tadabburkan Al-Quran atau hati mereka dikunci, digembok? Al-Quran baca, pahami. Kalau tidak, nanti hati kita ini akan keras, nggak jadi obat lagi Quran. Seperti siapa nantinya? Seperti ahlul kitab yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid. Allah berfirman, ini para sahabat baru masuk Islam nih, belum lama masuk Islamnya. Allah sudah turunkan ayat ini. Surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amanu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka, untuk khusyuk hati mereka dengan apa yang Allah turunkan. Itu Al-Quran. Baca, pahami, amalkan. Jangan mereka seperti jadi orang-orang sebelum mereka. Kitab yang ada pada mereka, Zabur, Taurat, Injil, ada pada mereka lama waktunya, bukan setahun, 2 tahun, puluhan, bahkan ratusan tahun. Faqasat qulubuhum, membuat hati mereka menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Al-Quran ini di kalangan kaum muslimin bukan setahun 2 tahun, tapi mereka nggak baca, mereka nggak pahami, mereka nggak amalkan, sehingga membuat apa? Hati mereka keras. Makanya mestinya orang beriman tuh hatinya tambah tunduk, tambah takut kepada Allah. Allah menyebutkan alam ya'ni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Mestinya tambah tunduk hati kita, tambah takut kepada Allah. Dengan Quran ini Allah akan angkat derajat kita. Dengan Quran diberikan keberkahan. Dengan Quran Allah tunjuki kita banyak manfaatnya. Al-Quran merupakan petunjuk. Al-Quran merupakan furqan, pembeda antara kebenaran dengan kebatilan, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah. Pembeda. Al-Quran merupakan nur, cahaya. Orang membacanya akan diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Antum baca setiap hari, antum sebagai talibul ilm, dan antum sebagai kaum muslimin tiap hari baca Al-Quran. Berkah dengan baca Al-Quran. Rumah kita ini kalau dibacakan Al-Quran ada keberkahan. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Tiap hari baca Al-Quran. Antum baca, istri antum baca, anak antum baca. Minimal berapa juz? 1 juz. Kalau bisa 2 juz. Tiap hari tuh. Gitu. Antum tinggalkan HP antum. Sekarang enggak. Katanya udah ngaji. Malah udah ngaji nonton yang enggak benar, yang maksiat, yang haram. Ada yang nonton sinetron. Enggak bapak-bapaknya, enggak ibu-ibunya sama. Antum gimana? Katanya antum udah ngaji, mesti antum berubah dong kepada yang lebih baik. Tinggalkan yang semua itu. Baca Quran, baca hadis, baca buku-buku yang bermanfaat. Supaya tambah. Kan doanya kita setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang terima. Minta ilmu yang bermanfaat. Gimana akan dapat ilmu yang bermanfaat? Antum melihat yang sia-sia, bahkan yang maksiat. Ini perhatikan, waktu kita jaga itu. Dan banyak yang doa untuk agar kita diberikan ketenangan hati dengan Al-Quran. Ada doa di buku doa wirid yang kita dianjurkan untuk berdoa supaya kita diberikan ketenangan dan kita terus baca Al-Quran tiap hari itu.
Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Artinya Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku terhadap diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku mohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu. Sammaita bi nafsak, yang kau namakan dirimu dengannya. Aw anzaltahu fi kitabik, atau yang kau turunkan dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang kau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang berada di sisimu. Antaj'al qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa dhahaba hammi. Maka aku mohon dengan itu agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang kesusahanku. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mengucapkan doa ini melainkan Allah akan menghilangkan kesedihan dan kesusahannya serta menggantikannya dengan kegembiraan. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Abdurrahman dalam Mu'jamul Kabir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan antum amalkan, dan kita tabaruk dengan Al-Quran. Tabaruk dengan Al-Quran apa? Dengan membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.